Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 36293631 Bab 3629, Supreme Elder. Hanya ada leluhur, biksu surgawi, bagaimana kamu bisa berurusan dengan Yun Tianlin dan Tuan dari Zen itu? Jika 7 istana suci dihancurkan, Meishan setara dengan namanya saja, dan para beku lokal akan tetap tak terelakkan. Oh, pertempuran ini akan menjadi nasib buruk. Semua penatua di aula menunjukkan ekspresi pesimistis, tetapi 3 master aula, Jin Zhengyuan, Yang He dan Zhu Gang tetap diam. Meskipun Yuan Tianzong tidak menyebutkan sepatah kata pun, para tetua yang duduk tahu betul bahwa leluhur terluka parah dalam pertempuran terakhir dan masa hidupnya hampir berakhir. Dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan tempur sama sekali, dan mustahil untuk melawan satu musuh dua. Dalam pertempuran ini, 7 istana suci takut bahwa tidak ada peluang untuk menang. Rasa panik dan gelisah menyebar di hati para tua-tua, dan bahkan keturunan 7 orang suci, termasuk Daitian, menunjukkan ekspresi pahit. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku memintamu untuk datang ke sini hari ini untuk membahas strategi tempur, bukan untuk mendengarkan kepahitanmu. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, pertempuran 7 istana suci ini memiliki peluangnya sendiri, dan kemungkinannya masih sangat tinggi. Yuan Tianzong berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, para penatua yang duduk di bangku di bawah tidak bisa tidak terlihat curiga. Situasinya sudah sangat parah, Yuan Tianzong benar-benar mengatakan bahwa peluang untuk menang itu hebat. Bukankah ini hanya berbohong dengan mata terbuka? Melihat para penatua di bawah, masing-masing dari mereka tetap diam, Yuan Tianzong berkata dengan wajah hitam, saya tahu bahwa para penatua tidak percaya bahwa 7 istana suci memiliki kesempatan untuk menang, tetapi itu benar. Pertempuran ini akan diadakan oleh penatua tertinggi 7 istana suci. Ayo mendominasi, yang ini penatua tertinggi pasti akan menuntun saya untuk menunggu musuh terbunuh. Penatua juga. Semua penatua, lihat aku dan aku lihat dirimu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, kapan ada terlalu banyak penatua di Seven Secret Palace. Tuan Istana, berani bertanya siapa penatua tertinggi dari 7 istana suci. Penatua berjubah abu-abu yang bertanya sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini aku. Pada saat ini, gerbang aula besar 7 istana suci didorong terbuka dengan satu tangan. Untuk sementara, mata semua orang tertuju pada seorang pria muda berpakaian putih. Landen Shen. Banyak penatua berseru bahwa Landen Shen bersinar dalam pertempuran terakhir dengan Liu Samen. Banyak 7 penatua istana suci begitu terkesan dengannya sehingga mereka secara alami mengenali Landen Shen pada pandangan pertama. Di bawah tatapan semua orang, Landen Shen berjalan menuju aula, melihat sekeliling, dan melihat banyak kenalan, termasuk beberapa keturunan dari 7 orang suci, dan dia tidak bisa menahan perasaan menghela nafas. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu, dan lelaki tua itu seperti kemarin, tetapi dia telah banyak berubah. Di antara keturunan 7 bijak, Daitian menerobos dari puncak peri manusia ke tahap awal peri bumi, dan Bai Weiwei menerobos ke tahap tengah peri manusia, tidak ada perubahan nyata dalam budidaya Zutu dan Yang Wei. Melihat Landen Shen berjalan ke aula, Daitian, Zutu, dan Yang Wei semua tampak cerah dan terkejut. Landen Shen. Benar-benar kamu. Bai Weiwei bahkan menutupi mulutnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan. Landen Shen mencari lebih dari 2000 tahun secara diam-diam, meskipun belum lama ini, Bai Weiwei selalu merindukan pria ini di hatinya. Melihat pria yang memikirkan hal itu muncul kembali di depannya, ekspresi Bai Weiwei sedikit trens, dan dia merasakan perasaan seperti mimpi. Penatua Shen, kamu bisa menghitungnya. Mata Yuan Tianzong berseri-seri, dan dia segera bangkit untuk menyambutnya. Shen datang terlambat dan berharap pemilik istana akan memaafkannya. Landen Shen mengepalkan tangannya ke arah Yuan Tianzong. Yuan Tianzong tersenyum dan berkata, di mana itu? Anda sekarang adalah penatua yang saya kirim, terlepas dari kekuatan dan posisi dari kepala istanaku, Anda tidak perlu dilibatkan dengan hal-hal sepele, silakan datang ke tempat duduk Anda. Landen Shen tidak sopan, dan dikelilingi oleh Yuan Tianzong dan duduk di kursi naga emas tepat di atas aula. Yuan Tianzong bersedia berjongkok di sampingnya dan menunggu di samping. Melihat adegan ini, ada keributan di bawah ini. Ketika para tetua melihat Yuan Tianzong benar-benar membiarkan Landen Shen duduk di kursi pertama, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Banyak penatua memandang Landen Shen dengan pengetahuan spiritual mereka, tetapi menemukan bahwa mereka tidak bisa melihat bagaimana kultivasi Landen Shen, dan mereka tidak bisa tidak saling memandang. Para beku dari Dewa Abadi dapat sepenuhnya menyatukan semua aura dan fluktuasi energi mereka, sehingga para pembudidaya di bawah Dewa Abadi tidak bisa melihat kenyataan dan kekosongan. Para penatua dari 7 istana suci di bawah ini tidak bisa menilai tingkat kultivasi sejati Landen Shen. Orang tua berjubah abu-abu sebelumnya segera bertanya, Tuan Istana, penatua tertinggi yang Anda sebutkan sebelumnya, bukankah itu anak Landen Shen?
Yuan Tianzong memarahi, bocah apa, Penatua Sen adalah penatua yang saya kirim terlalu tinggi, dengan status terhormat, Penatua Wuxian, harap perhatikan kata-kata dan perbuatan Anda. Jika Anda berani berbicara menghina, Anda harus menghadapinya. Kulit lelaki berjubah abu-abu itu berubah drastis, meskipun dia sedikit tidak rela, tetapi dia masih tidak berani berbicara. Banyak penatua dari 7 istana suci di bawah mengerutkan kening, dan mereka tidak bisa mengerti mengapa Landen Sen bisa menjadi penatua tertinggi 7 istana suci. Meskipun Landen Sen memiliki eksploitasi militer yang cukup besar dalam perang lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia tidak dapat dipromosikan langsung ke penatua agung, bukan. Dia hanya seorang junior. Para tetua bahkan bertanya-tanya apakah Yuan Tianzong berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini, yang menyebabkan kewarasannya menjadi tidak jelas. Landen Sen memahami masalah ini sekilas, dan berkata kepada Yuan Tianzong, orang yang tidak tahu itu tidak bersalah, dan Raja Istana tidak boleh membuat keributan. Serahkan hal berikutnya kepada saya. Iya. Yuan Tianzong sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Landen Sen memandangi para tetua dari Seven Science Palace di bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang, tetua dari Seven Science Palace, dan keturunan Seven Science, sudah lama tidak bertemu. Karena semua orang mengenal saya, maka Sen tidak akan repot-repot memperkenalkan dirinya lagi. Alasan mengapa Sen menjadi penatua tertinggi dari 7 istana suci juga karena suatu alasan. Adapun mengapa dia memenuhi syarat untuk menjadi penatua agung, daripada saya jelaskan, lebih baik bagi semua orang untuk memahami secara intuitif. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen tidak lagi menahan napasnya sendiri, melepaskan tekanan spiritual yang seharusnya dimiliki biksu surgawi. Ledakan. Tekanan spiritual yang menjulang ke langit menyembur keluar dari tubuh Landen Sen, dan cahaya listrik dan batu api menyapu seluruh aula 7 istana suci. Badai tekanan spiritual yang mengerikan menyimpang seperti badai, dan aula yang bertiup menderu. Kekuatan mengerikan yang begitu mengerikan hingga tak terlukiskan membuat para penatua 7 istana suci tidak stabil di bawah, kaki mereka lemah, sulit bernapas, dan mereka semua menunjukkan rasa takut dan ngeri. Tekanan spiritual ini sangat kuat sehingga membuat rambut mereka mengerikan, dan tubuh mereka tanpa sadar terikat oleh tekanan spiritual yang menakutkan ini, seperti lumpur yang dalam, bahkan anggota badan dan anggota tubuh sulit untuk bergerak. Beberapa keturunan dari 7 orang suci dengan basis budidaya yang lebih lemah secara langsung terlatih-tatih ke tanah, hampir sesak napas. Banyak keringat keluar, mereka tidak pernah mengalami perasaan yang mengerikan. Surga. Biksu peri. Dai Tianban berlutut di tanah, mengangkat kepalanya sangat keras untuk menatap Landen Sen, hanya untuk merasa bahwa dia menatap bintang-bintang di atas 9 langit, wajahnya penuh dengan luar biasa. Semua tua-tua dari 7 istana suci di aula utama dikejutkan oleh keagungan ini sampai tekanan yang luar biasa. Selama Anda bukan orang bodoh, Anda dapat melihat bahwa Landen Sen sudah sangat kuat sehingga sangat mengerikan. Saya khawatir hanya biksu surgawi legendaris yang dapat melepaskan tingkat tekanan spiritual ini. Landen Sen menenangkan napas dan berkata dengan tenang, seperti yang Anda lihat, Sen sudah menjadi pembudidaya surgawi, jadi dia diundang oleh Raja Istana untuk melayani sebagai penatua tertinggi dari 7 istana suci. Sen hanya menjelaskan banyak hal. Apakah Anda punya komentar? Bab 3630, Totally Punish the Enemy. Setelah tekanan spiritual yang mengerikan menghilang, para penatua dari 7 istana suci di aula utama akhirnya menghela napas lega, merasa lega. Penonton terdiam, dan mereka melihat Landen Sen lagi, dan mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari keraguan sebelumnya dan bahkan ketidakpuasan, hingga ketakutan saat ini, kebingungan dan kegembiraan. Tidak ada yang bisa percaya bahwa bintang yang sedang naik daun di 7 istana suci, setelah lebih dari 2000 tahun, sebenarnya adalah dewa yang kuat. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Saya harus mengagumi mata leluhur Tianying, dan menerima murid yang begitu mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah keturunan dari 7 orang suci, yang membutuhkan waktu lama untuk bangkit dari tanah. Landen Sen, selama lebih dari 2000 tahun, aku menerobos hari-hari awal Earth Immortal. Kupikir aku sudah menyusulmu, tapi sekarang sepertinya itu lelucon. Dai Tian bergumam diam-diam di dalam hatinya. Dia menatap Landen Sen dengan kagum, tapi ekspresi wajahnya agak pahit dan tak berdaya. Kultivator peri. Penatua tertinggi. Bai Weiwei bahkan lebih bingung. Dia masih terbenam dalam kegembiraan kembalinya Landen Sen, berpikir bahwa dia akhirnya akan dapat berbicara dengan pria yang dia sukai lagi. Tanpa diduga, Landen Sen sudah menjadi dewa abadi yang kuat dan penatua tertinggi 7 istana suci. Ada celah besar antara kedua belah pihak. Tak terlukiskan. Tidak peduli seberapa tebal kulit Bai Weiwei, dibandingkan dengan Landen Sen, dia masih merasa rendah dan rendah hati, dan tidak memiliki wajah untuk menghadapi Landen Sen lagi. Sial. Untungnya, aku berdamai dengan Landen Sen, kalau tidak aku tidak akan tahu bagaimana cara mati. Yang Wei terkejut dan diam-diam berterima kasih.
Melihat bahwa para penatua terdiam, Landon Sen berkata dengan keras, karena Anda tidak memiliki pendapat tentang saya, maka Sen harus merasa nyaman untuk menjadi penatua agung. Sebelumnya, pria tua berjubah abu-abu itu akhirnya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia bangkit dan berlutut di tanah, menggertakkan giginya dan menggenggam tinjunya. Wu Shen memiliki mata tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang Gunung Tai, jadi dia telah berbicara buruk. Dia menyinggung tetua tertinggi, dan berharap bahwa tetua tertinggi akan memaafkannya. Landon Sen mendatangi lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cepat, membantunya bangkit, dan berkata, Penatua Wuxian, tolong bangun. Baru saja Sen mengatakan bahwa mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan Penatua Wuxian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sekarang perang mendekat, 7 istana suci orang-orang harus bersatu dan mundur dari musuh. Anda dan saya tidak perlu peduli tentang hal ini. Banyak. Terima kasih juga. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit gemetar ketika dia berbicara, ekspresi kagum dan syukurnya muncul. Landon Sen mengangguk sedikit, melintas lagi, kembali ke kursi utama, mengalihkan pandangannya ke Yuan Tianzong, dan bertanya, saya mendengar bahwa pertemuan ini adalah tentang merumuskan rencana pertempuran. Saya tidak tahu bagaimana rencana pertempuran itu dirumuskan. Yuan Tianzong malu, Penatua Sen, mengatakan itu adalah rencana, tetapi tidak ada banyak konten. Artinya, pasukan 7 istana suci saya keluar untuk melawan musuh di garis depan, dan para biksu lokal Meishan digunakan sebagai pasukan tambahan untuk mendukung pasukan 7 istana suci di belakang. Landon Sen mengerang sebentar, mengerutkan kening, tentara 7 istana suci berada di garis depan, dan pasti akan menderita kerugian besar. Perbedaan dalam jumlah pembudidaya antara musuh dan kita terlalu besar. Jika kita bertarung seperti ini, aku takut kita tidak akan bisa bertahan dari gelombang pertama. Pada titik ini, biksu akan menjadi musuh pasukan biksu dengan lebih dari 1 miliar yuan kewalahan. Metode ini benar-benar mustahil. Bagaimanapun, 7 istana suci harus hidup sampai akhir, inilah alasan bagi 7 istana suci untuk berpartisipasi dalam perang. Begitu ini dikatakan, para penatua di bawah ini semua setuju. Penatua Sen merasa bahwa rencana ini tidak pantas, dia dapat mengemukakan pendapatnya sendiri, kata Yuan Tianzong dengan tulus. Landon Sen berkata tanpa ragu, ya, ketika perang dimulai, saya akan bergegas ke pedalaman tengah musuh terlebih dahulu, mencekik beberapa pasukan musuh dan menciptakan kekacauan. 7 biksu istana suci dan biksu setempat di Meishan dapat melancarkan serangan sengit terhadap musuh selama kekacauan, bekerja sama di dalam dan di luar, menciptakan keuntungan. Selama tindakannya lancar, tidak akan sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Sebelum Yuan Tianzong dapat berbicara, Jin Zhenyuan, pemimpin aula penegakan hukum, berbicara. Berkata, Penatua Taisang, kamu benar-benar terjebak di pedalaman musuh. Ini terlalu berbahaya. Ada 2 biksu surga di sisi lain. Jika kamu menghentikanmu, kamu akan tenggelam ke pedalaman musuh lagi. Sulit keluar. Ya, jangan ambil risiko ini juga. Yang He dan Jin Gang juga membujuk kedua penguasa aula itu. Landon Sen berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena saya punya rencana ini, secara alami saya yakin bahwa saya bisa keluar. Anda tidak perlu khawatir tentang hidup atau mati saya, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Yuan Tianzong mengerutkan kening, tapi tidak harus begitu, jadi mari kita putuskan. Landon Sen bersikeras bahwa Yuan Tianzong tidak punya ruang untuk dibujuk. Yuan Tianzong menghela nafas, ya, karena Penatua Sen sangat percaya diri, kami hanya bisa mempercayai Anda. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, Landon Sen mampu membunuh banyak penatua Liu Samen Dixian dengan prinsip penanaman abadi. Sekarang Landon Sen telah menembus bidang abadi surgawi, mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan 2 abadi surgawi tanpa jatuh ke angin. Landon Sen sedikit mengangguk, dan berkata dengan keras, saya harap Anda akan keluar semua dan bekerja sama untuk menghukum musuh. Bekerja sama untuk menghukum musuh. Semua tua-tua dari 7 suci Palace meraung serentak. Tuan Istana, saya bertanya-tanya apakah arai gerbang 12 surga dari 7 istana suci masih dapat digunakan? Tanya Landon Sen. 12 surga gerbang arai menderita kerugian besar dalam pertempuran terakhir dengan gerbang Liusa, tetapi kekuatan arai tidak menghilang. Seharusnya digunakan sekali, tapi pertahanannya tidak sekuat terakhir kali, kata Yuan Tianzong terus terang. Itu baik-baik saja. Sebelum aku mengirim sinyal, semua tentara Seven Secret Palace dan biarawan lokal Meishan tidak boleh bertindak gegabah. Tetaplah dalam formasi gerbang 12 hari dan dapat menyerang musuh, tetapi jangan meninggalkan gerbang 12 hari setengah dan setengah. Langkah. Landon Sen memberitahu di pesan. Ini baik. Setelah mengetahui bahwa 12 surga gerbang arai dari 7 istana suci masih tersedia, Landon Sen lebih percaya diri. Pasukan biksu yang dibawa oleh Liu Samen dan Diamond Sekte jauh lebih tidak berkualitas daripada tentara Situoling asli. Landon Sen dapat mengusir bahkan tentara Situoling, jadi bagaimana dia bisa takut pada gerombolan Liu Samen dan Diamond Sek? Gagasan Landon Sen sangat sederhana, yaitu, untuk melawan semua pasukan musuh dengan kekuatannya sendiri.
Untuk menghindari korban dari Seven Secret Palace sampai batas tertinggi, dan untuk memenuhi janji kepada leluhur bayangan langit dengan sempurna, ini juga akan membuat leluhur bayangan langit duduk dengan nyaman. Setelah menyelesaikan rencana pertempuran, pertemuan itu hampir berakhir. Nenek moyang Sky Shadow tidak muncul dari awal hingga akhir. Alasan utama adalah bahwa leluhur bayangan langit terlalu rusak parah, jika dia muncul di depan semua orang, itu akan berbahaya bagi militer. Landen Shen tidak terbiasa dengan personel dari Seven Secret Palace, dan hanya menjelaskan tindakan kunci kepada Yuan Tianzong. Pemindahan sisa personel diserahkan kepada Yuan Tianzong untuk diatur. Yuan Tianzong harus mengagumi pikiran cermat Landen Shen dan pandangan yang kuat tentang situasi keseluruhan. Dengan Landen Shen di sini, memang ada banyak harapan kemenangan dalam perang ini. Setelah pertemuan, semua orang bubar. Landen Shen datang ke Daitian dan keturunan 7 sage lainnya, berpikir bahwa Dai Xiong meledakkan alkimia batinnya untuk menyelamatkan dirinya dan banyak murid Seven Sage Palace dan terluka parah. Landen Shen tidak lupa bertanya kepada Daitian tentang situasi Dai Xiong. Dengan identitas yang berbeda sekarang, Daitian memberitahu Landen Shen tentang situasi ayahnya dengan hormat. Sejak ledakan alkimia dalam perang terakhir, Dai Xiong dalam keadaan koma selama 1000 tahun sebelum dia bangun, basis budidayanya turun tajam dan kerusakan internalnya sangat serius. Dia belum membaik sejauh ini. Landen Shen menghela nafas, dan segera menyatakan kesediaannya untuk merawat Dai Xiong setelah perang berakhir dan membantunya pulih. Bab 3631, Yun Tianlin is back again. Dai Tian sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih berulang kali. Sutu dan Yang Wei tidak bisa melupakan aspirasi aslinya setelah melihat Landen Shen begitu kuat, dan dia semakin mengagumi hatinya. Bai Weiwei mati-matian ingin dapat berbicara dengan Landen Shen, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sampai Landen Shen pergi, dan emosinya sangat rumit. Bukan karena Landen Shen tidak memperlihatkan wajahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia tahu jarak antara dirinya dan Landen Shen dan merasa rendah diri di dalam hatinya. Yuan Tianzong mengirim Landen Shen kembali ke puncak Fulong sepanjang jalan, dan Landen Shen meminta Yuan Tianzong untuk memasuki halaman untuk komentar. Tentu saja, Yuan Tianzong tidak menolak. Keduanya duduk mengelilingi meja giok putih. Landen Shen mengeluarkan ratusan miliar batu roh peri tingkat rendah dari cincin penyimpanan, mengemasnya dalam beberapa tas penyimpanan, dan mengirimnya ke Yuan Tianzong. Ini. Yuan Tianzong terkejut, dia belum pernah melihat batu-batu roh peri tingkat rendah yang begitu besar, dan dia malu menerimanya. Terima, batu roh surgawi ini tidak ada artinya bagiku, itu adalah sumber daya bagi Shen untuk mendukung 7 istana suci untuk mengatasi krisis. Kata Landen Shen dengan tegas. Wajah Yuan Tianzong berubah beberapa kali sebelum dia bersyukur, kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Penatua Shen untuk semua biksu di 7 istana suci. Karena kamu adalah milikmu sendiri, mengapa kamu harus mengucapkan terima kasih? Hahaha, pemilik istana tidak perlu terlalu berhati-hati. Landen Shen tersenyum acuh, dan kemudian berkata lagi, silakan datang ke pemilik istana untuk komentar. Selain memberikan bagian dari batu peri, aku juga ingin selesaikan beberapa kemungkinan konflik dan kecurigaan. Saya membunuh Yuan Fei pada awalnya, dan saya berharap Raja Istana tidak akan menyimpan dendam tentang masalah ini. Yuan Tianzong menarik napas dalam-dalam, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya adalah orang yang mengajari saya cara mengajarkan rintangan yang jahat. Sebaliknya, berkat Penatua Shen yang membersihkan pintu, 7 istana suci dari rintangan jahat itu bebas dari racun. Masalah ini juga merupakan simpul besar hati Shen. Senang bisa berdamai, Landen Shen menghela nafas. Keduanya berbicara sebentar, dan dengan penghiburan Yuan Tianzong, Landen Shen juga benar-benar menyelesaikan simpul di hatinya. Yuan Tianzong menjadi lebih peduli tentang Landen Shen, bahkan jika dia ingin dia memberi jalan kepada Landen Shen dan mundur di belakang layar, dia bersedia. Dengan kekuatan, strategi dan visi Landen Shen, dia pasti akan memimpin kebangkitan 7 istana suci. Sangat disayangkan bahwa Landen Shen adalah penyelamat perampokan dan tidak bisa tinggal lama di Seven Secret Palace. Setelah Yuan Tianzong pergi, Landen Shen terus tinggal di ruang pelatihan, menyesuaikan negaranya sendiri, dan mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk mengatasi pertempuran berikutnya. Selama periode terakhir, Landen Shen tidak tinggal di istana Guangtian. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Pasukan Biksu Liu Samen dan Vajrayana akhirnya tiba di puncak utama Gunung Meishan. 100.000 perahu roh berlayar menuju Gunung Kipan, dan tentara menekan tanah. Mungkin karena pasukan improvisasi, kostum para biarawan di Liu Samen dan kuil Jingang tidak memiliki karakteristik yang jelas dan agak berantakan, tetapi tingkat budidaya secara keseluruhan dapat diterima, jelas jauh lebih kuat daripada pasukan para biksu di sisi Kipanshan. Kapal perang merah emas pertama sangat besar, dengan panjang 1 juta kaki. Penguasa gerbang Liu Sa Yun Tianlin dan penguasa Vajra Sekte Master Ori berdiri di geladak depan kapal, dan hampir 500 biksu di bumi berdiri di dek depan. Di belakang keduanya, Yun Tianlin masih sama seperti sebelumnya,
tetapi napasnya cukup teratur, dan seutuhnya adalah orang yang baru saja pulih dari penyakit serius. Dalam pertempuran 7 istana suci, Yun Tianlin terluka oleh leluhur bayangan langit, vitalitasnya sangat rusak, sampai sekarang ia belum sepenuhnya pulih. Guru Zen di sebelahnya mengenakan jubah biarawan dan memiliki telinga besar dan wajah yang diberkati. Guru Zen ini memiliki basis kultivasi awal dari Dewa Surgawi. Meskipun ia mengolah kekuatan gaib Buddhisme, ia tidak mengolah cara tubuh, jadi kekuatannya sedikit lebih buruk daripada biksu awal surgawi biasa. Karena ini, Yun Tianlin, yang sangat rusak, memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengan Zen Master Dani, tetapi dia masih cukup iri dengan Zen Master Dani. Meskipun kekuatan Zen Master dari rata-rata, kemampuan pemulihan fisiknya sangat kuat. Jika dia benar-benar ingin merobek wajahnya, keledai botak ini tidak mudah dihadapi. Meskipun kedua pihak bekerja sama, mereka juga takut satu sama lain. Daois Yun, Anda akan dapat mencapai Kipanshan hanya dengan satu batang dupa. Saya harap perjalanan ini semulus yang Anda katakan. Master Zen dari mengalihkan pandangannya ke Yun Tianlin, masih sedikit khawatir tentang Biksu Tianxian di Seven Secret Palace. Yun Tianlin tersenyum, benda lama Yuan Tianying sudah menjadi sekarat, tidak perlu takut. Selama sesama Taois dapat bekerja sama dengan Yun untuk membunuh Yuan Tianying dan menurunkan 7 istana suci, akan semudah mencoba mengambil sesuatu. Amitabha Buddha, kuharap begitu. Tuan Zen dahi menyatukan tangannya dan tersenyum. Yun Tian tertawa nyengir, matanya dipenuhi dengan kebencian dan pembunuhan. Bagi Yun Tianlin, leluhur Tianying adalah musuh seumur hidupnya. Dia bisa menunggu sampai leluhur Tianying sedang duduk dan menyerang 7 istana suci, tapi Yun Tianlin masih memikirkannya. Jika dia tidak membunuh leluhur Sky Shadow sendiri, Yun Tian tidak bisa menelan napas ini. Dia terluka parah oleh leluhur bayangan langit sebelumnya, menyebabkan bayangan psikologis besar bagi Yun Tianlin. Kali ini, dia belajar dengan baik, dan membujuk Zen Master dari untuk berurusan dengan leluhur langit untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Pada awalnya, pasukan Liu Shamen hanya 1 juta orang, tetapi sekarang ada lebih dari 1 miliar biksu gabungan yang menyerang 7 istana suci. Yun Tianlin penuh percaya diri. Jika dia tidak bisa menangkap 7 istana suci, dia bisa bunuh diri. Setelah waktu untuk sebatang dupa, Liu Shamen dan kapal perang 1000 Vajra Sekte Vajra tiba di luar Kipanshan. Pada saat ini, 12 bintang dengan warna berbeda telah muncul di setiap sudut papan catur di barat laut dan barat daya Sandong, dan tirai cahaya besar telah diturunkan, yang dengan kuat menyegel 7 istana suci di tengah. 12 surga gerbang arai, dari formasi penjaga gunung 7 istana suci telah diaktifkan. Kecuali untuk 100.000 murid dari 7 istana suci itu sendiri, semua hampir 7 miliar biksu Dimenshan tidak aktif di 7 istana suci dan dapat dikirim kapan saja. Tentara Liu Shamen mematuhi perintah dan dengan cepat mengelilingi 7 istana suci. Jangan lepaskan salah satu dari 7 istana suci ini. Beku Vajra mematuhi perintah untuk melampirkan 7 istana suci. Mengikuti perintah Yun Tianlin dan Zen Master dari, sejumlah besar pembudidaya Liu Shamen keluar, membuat Seven Secret Palace kebal terhadap timur, barat, selatan, dan utara, dan ada sosok gelap di mana-mana di langit dan tanah. Hahaha, Yuan Tianying, kau bajingan tua tidak berharap untuk hari ini. Ya, aku Yun Tianlin kembali. Bajingan lamamu masih takut-takut seperti tikus sebelumnya, semacam keluar untuk menghadapi kursi ini, Anda dapat kembali bisakah Anda tinggal di 7 istana suci? Mulut hidup. Berdiri di kehampaan, Yun Tianlin berteriak pada Seven Secret Palace yang terbungkus tirai cahaya. Suara teriakan itu seperti guntur, menyebar ke seluruh gunung Kipan. Pada saat ini, Seven Holy Palace Square. 100.000 biksu dari istana suci berkumpul di atas lapangan, siap bertarung. Mendengarkan Yun Tianlin berteriak di luar barisan, menonton pasukan Liu Shamen dan pasukan pembudidaya Vajra mengitarinya ke segala arah, para petani dari 7 istana suci tidak bisa menahan kepanikan. Berdiri di titik tertinggi dari alun-alun, Landen Sen berteriak pada 7 biksu istana suci di bawah ini, semua 7 biksu istana suci mematuhi perintah dan menjaga mereka. Tanpa perintah saya, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan deretan gerbang surga 12 selama setengah langkah. Iya. 100.000 biksu istana di bawah ini menanggapi serempak. Landen Sen sedikit mengangguk, lalu berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas keluar dari 12 gerbang-gerbang surga, dan menghadapi musuh.